Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Kanita Maharani. Saya Reisha Amelia Putri. Kami dari kelas 10-3. Jadi kami telah menonton dan menyimak video singkat yang berjudul Kembali pada Karakter dan Jati Diri Bangsa. Setelah kami menonton video tersebut, terdapat 4 pertanyaan yang muncul. Dan 4 pertanyaan itu akan kami jawab dan jelaskan di video kali ini. Jadi langsung ke pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan identitas dan jati diri Indonesia? Nah, identitas bangsa Indonesia mencakup elemen-elemen seperti keberagaman budaya, sejarah, bahasa, dan nilai-nilai yang bersatu dalam semangat kebangsaan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong adalah aspek penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Jati diri bangsa mengacu pada hakikat, sifat, dan karakteristik unik yang melekat pada suatu masyarakat atau bangsa. Ini mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai budaya, sejarah, tradisi, dan identitas kolektif yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Lanjut ke jati diri bangsa, mencerminkan esensi atau inti dari identitas suatu kelompok masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Keterkaitan antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang berarti satu dalam keberagaman atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Menekankan pentingnya persatuan nasional meskipun adanya perbedaan-perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki peranan yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu. Bagi masyarakat yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia juga memiliki berbagai macam adat, budaya, suku, agama, dan ras dapat terkait menjadi kesatuan yang didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa kesatuan yang dimunculkan dari semboyan tersebut dapat memperkokoh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tantangan mempertahankan jati diri bangsa di era globalisasi? Nah, tantangan mempertahankan identitas bangsa di era globalisasi sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut termasuk: 1. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing melalui media massa, hiburan, dan teknologi. Tantangannya adalah sebagaimana mengelola integrasi ini tanpa kehilangan unsur-unsur khas budaya lokal. Selanjutnya, modernisasi dan tradisi. Perubahan cepat dalam aspek ekonomi dan teknologi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi menjadi tantangan penting. Lanjut, ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara atau bahkan di dalam negeri. Ketidaksetaraan ini dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, mengancam keberlanjutan identitas nasional. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan dan bahasa. Pengaruh bahasa asing dan sistem pendidikan global dapat mempengaruhi bahasa dan nilai-nilai lokal. Pendidikan yang seimbang antara konten lokal dan pengetahuan global menjadi kunci dalam mempertahankan identitas budaya. Nah, yang selanjutnya itu ada teknologi dan kesenjangan digital. Meskipun teknologi membawa inovasi, akses yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan digital. Tantangannya adalah memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan mengancam warisan lokal dan identitas budaya. Yang terakhir ada ketergantungan ekonomi. Ketergantungan pada pasar global dapat membuat negara lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Mempertahankan ekonomi yang berkelanjutan tanpa kehilangan kontrol atas kebijakan ekonomi nasional menjadi tantangan. Nah teman-teman, tadi kami sudah menjelaskan tentang beberapa tantangan dalam mempertahankan identitas bangsa di era globalisasi ini. Selanjutnya, kami akan menguraikan beberapa solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mempertahankan identitas bangsa di era globalisasi dapat dilakukan dengan beberapa solusi seperti: 1. Pelestarian budaya dan tradisi. Aktif melestarikan dan mempromosikan seni, bahasa, dan tradisi lokal. Inisiatif lokal seperti festival budaya, pameran seni, dan program pelestarian bahasa dapat memperkuat ikatan budaya.
2. Pendidikan kontekstual, menyusun kurikulum pendidikan yang seimbang antara pengetahuan global dan lokal. Memasukkan sejarah sastra dan nilai-nilai lokal dalam kurikulum dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang identitas bangsa. 3. Partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembalian keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian identitas. Proyek-proyek partisipasi dapat menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap warisan budaya. 4. Promosi seni dan industri kreatif lokal. Mendukung seniman dan industri kreatif lokal ini bisa melibatkan promosi karya seni lokal, desain tradisional dalam produk-produk modern, atau dukungan terhadap industri kreatif yang mencerminkan keunikan budaya. 5. Pemanfaatan teknologi secara bijak. Menggunakan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan budaya, seperti membuat aplikasi atau platform daring yang mengajarkan bahasa dan tradisi lokal. Nah, tadi kami sudah menjawab 4 pertanyaan dari Budia Mumpuni. Nah guys, for your information, kita sebagai generasi muda harus mempunyai sikap nasionalisme, melestarikan budaya dan bela negara. Selain itu, upaya mempertahankan identitas nasional melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ikut serta dalam bela negara, serta memanfaatkan arus digital untuk mengembangkan dan melestarikan budaya. Sekian penjelasan dari materi yang sudah kami pelajari. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.